11 Mei 2026. Malam yang seharusnya menjadi perang taktis biasa di El Clasico berubah menjadi sebuah drama kolosal yang menggetarkan dunia sepak bola. Camp Nou bukan lagi sekadar stadion. Malam itu, ia adalah katedral tempat sejarah baru dipahat. Barcelona bukan cuma mengalahkan Real Madrid 2-0. Mereka menghancurkan mental sang rival, mengunci gelar La Liga ke-29 dan melakukan semuanya di tengah awan duka yang menyelimuti sang pelatih, Hansi Flick. Bayangkan, memimpin tim di laga paling bergengsi di dunia hanya beberapa jam setelah kehilangan ayah tercinta. Ini bukan lagi soal taktik, ini soal dedikasi yang menembus batas logika. Real Madrid, mereka datang sebagai penantang, tapi pulang sebagai pecundang yang harus menyaksikan rival abadi mereka mengangkat trofi tepat di depan hidung mereka. Apa yang sebenarnya terjadi di ruang ganti Los Blancos? Kita bedah tuntas malam berdarah di Catalunya. Laga baru berjalan 9 menit, tapi Madrid sudah dibuat tersentak. Pelanggaran di luar kotak penalti menjadi awal petaka. Marcus Rashford berdiri di depan bola. Ketegangan memuncak, dan boom! Sepakan kaki kanan Rashford meluncur melengkung, menghujam deras ke pojok kanan atas gawang yang dijaga Thibaut Courtois. Kiper sekelas Courtois bahkan hanya bisa terbang tanpa menyentuh angin. Gol ini bukan sembarang gol. Tahukah kalian, sejak kepergian Lionel Messi, tidak ada satupun pemain Barcelona yang mampu mencetak gol tendangan bebas di laga El Clasico. Rashford baru saja memutus kutukan itu. Seisi Camp Nou meledak. Gol ini adalah pernyataan tegas bahwa era baru Barcelona telah tiba. Mentalitas Madrid langsung runtuh seketika, dan Barcelona, mereka mulai mencium aroma trofi juara. Madrid mencoba membalas, tapi lini tengah mereka yang dipimpin Bellingham tampak kehilangan kompas. Disinilah Hansi Flick menunjukkan kelasnya. Menit ke-18, sebuah serangan balik yang sangat terorganisir dimulai. Dani Olmo, sang maestro baru, menerima bola di area penalti. Alih-alih menembak, ia melakukan sebuah gerakan yang menghina akal sehat bek Madrid. Back pass menggunakan tumit. Bola meluncur manis ke arah Ferran Torres yang berdiri tanpa kawalan. Dengan satu sentuhan dingin, Ferran mengirim bola ke dalam gawang. 2-0. Hanya dalam 18 menit, El Clasico seolah sudah berakhir. Taktik Flick sangat jelas. Biarkan Madrid menguasai bola, lalu tikam mereka saat mereka kehilangan fokus. Barisan pertahanan yang dikawal Pau Cubarsí dan Gerard Martin tampil sesolid karang, membuat Vinicius Junior frustrasi hingga berkali-kali melakukan tackle keras yang tidak perlu. Memasuki babak kedua, Alvaro Arbeloa mencoba menyuntikkan agresivitas. Madrid tampil lebih terbuka, tapi efektivitas mereka nol besar. Menit ke-62, pendukung Madrid sempat bersorak saat Jude Bellingham merobek jala Joan Garcia. Namun, kegembiraan itu hanya bertahan beberapa detik. VAR mengintervensi. Gol dianulir karena offside tipis. Itu adalah pukulan telak terakhir bagi mentalitas Los Blancos. Madrid tampak bermain tanpa gairah setelah itu. Tidak ada kengototan, tidak ada kreativitas. Mereka seperti tim yang sudah menyerah sebelum peluit panjang dibunyikan. Kekalahan ini memastikan Madrid akan puasa gelar selama 2 musim berturut-turut. Kabar internal menyebutkan ruang ganti Madrid sedang memanas, dan kekalahan memalukan ini diprediksi akan memicu perombakan besar-besaran di kubu Los Blancos musim depan. Namun kawan, sepak bola lebih dari sekadar 90 menit di lapangan. Di balik perayaan megah ini, ada sosok Hansi Flick yang memendam duka luar biasa. Ayahnya meninggal dunia hanya beberapa jam sebelum sepak mula. Bayangkan beban mental yang ia pikul. Pasca laga, momen emosional pecah. Seluruh pemain mengerumuni Flick, bukan hanya untuk merayakan gelar, tapi untuk memberikan kekuatan. Flick berkata dengan suara bergetar, "Ini adalah hari yang sulit, tapi tim ini luar biasa. Gelar ini untuk ayah saya." Pedri bahkan menegaskan bahwa kemenangan ini adalah hadiah untuk Flick. "Kami ingin menang untuknya, gelar yang kami persembahkan ke surga," ujar sang gelandang. Kebersamaan inilah yang membuat Barca tak terhentikan. Mereka bukan lagi sekadar tim, mereka adalah keluarga. Dengan 91 poin dari 35 laga, Barcelona resmi menjadi penguasa Spanyol. Selisih 14 poin dari Madrid adalah bukti dominasi total. Hansi Flick telah mengembalikan identitas Barcelona, menyerang, mematikan, dan penuh hati.
Apakah menurut kalian Barcelona akan mendominasi Eropa musim depan dengan skuad ini? Dan apakah karier Alvaro Arbeloa di Madrid sudah tamat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati kemenangan Barca ini, subscribe untuk analisis bola paling tajam, dan nyalakan loncengnya.